Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Putri Sude dengan NIM 1911080016 akan mereview materi pada materi yang kedua, yaitu struktur membran sel. Yang pertama itu struktur, penyusun dan fungsi dari komponen membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, kecuali pada tumbuhan. Fungsinya itu untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam fitoplasma. Ada dua pendapat dari Gortel dan Grendel. Yang pertama itu membran berupa struktur yang membatasi terdiri dari atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob atau tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam minyak. Kedua, gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob atau rantai asam lemak berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Dawson dan Danieli berpendapat membran sel adalah struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran, dan terdapat pula protein di permukaan luar dalam membran. Yang ketiga, Singer dan Nicholson berpendapat bahwa model mozaik fluida yang disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran sel. Nah, berikut ini sel-sel atau penyusun pada membran sel. Yang pertama ada lipid. Lipid ini ada tiga: fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Yang selanjutnya konsep fisika dalam membran. Ada transfer pasif, ada difusi sederhana, ada difusi terfasilitasi, dan osmosis. Yang pertama kita masuk kepada transfer aktif pada membran. Maksudnya adalah pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi. Konsep difusi pada membran. Difusi adalah proses lewatnya partikel larutan air atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Nah, yang selanjutnya konsep osmosis. Sel tersusun atas dua lapis lipid, yaitu lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Osmosis ini menyebabkan penurunan volume larutan dengan osmolaritas rendah dan peningkatan volume larutan dengan osmolaritas tinggi. Volume transport melalui membran. Membran sel tersusun atas dua lapis lipid. Yang pertama lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron, dan di antara lipid terdapat protein integral dan perifer. Konsep transport pada darah. Yaitu pada saat jantung beraksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serami kanan, lalu katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, di belahan jantung sebelah kiri, daerah darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Sistem reserve osmosis atau RO komersial pada awalnya
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkan dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan atau review materi dari materi kelompok 2. Sekian, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.